Takingon sekaligus yang menyaksikan channel Maruf TV dimanapun berada. Para tengku-tengku yang kami muliakan, kami beritahukan kembali kepada para jamaah yang mana nantinya sesudah penyampaian tausiah kita ada pengajian tahsin di Masjid Agung Ruhama ini bersama Ustaz Irwan Usman. Selanjutnya, untuk menyampaikan tausiah pada subuh yang berbahagia ini kami minta kesediaan kepada yang terhormat Bapak Tengku Dr. Handes Haji Ridwan Qori. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Majelis salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Republik Indonesia dan Masjid Agung Ruhama TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang dirahmati Allah, bahwa menjadi muttaqin ini suatu yang paling penting. Status kita menurut Al-Quran, fasilitas yang akan kita nikmati di akhirat nanti, karena agama kita ini menata kelola kehidupan dunia dan akhirat, itu tergantung kepada status ini. Allah misalnya menyatakan di dalam Al-Quran, inna lil muttaqina mafaza. Orang-orang muttaqin itu beruntung. Digambarkan di sana ada kebun surga, ada surga yang luas untuk kita, ada makanan minuman yang sangat lezat dan enak. Itu bagi orang yang muttaqin. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Misalnya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, sungguhnya orang-orang muttaqin itu dia mendapatkan berada di dalam surga wa'uyun, dan mata air yang melimpah. Majelis minta Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu derajat muttaqin ini amat penting untuk kita cita-citakan, untuk kita rencanakan, kita miliki status itu dengan baik. Ketika Allah berbicara mengenai etnis umat manusia, Allah menyatakan bahwa di antara etnis umat manusia itu yang paling baik adalah yang bertakwa, yang paling takwa. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, untuk kamu saling kenal mengenal, untuk kamu mencapai keindahan, kemajuan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu, di antara begitu banyak etnis umat manusia, adalah yang paling takwa. Jadi tidak ada klaim kebangsaan yang paling hebat.
Tetapi klaim yang ada itu adalah klaim yang dari Allah Subhanahu wa taala untuk pribadi-pribadi hamba, pribadi-pribadi manusia yang bertakwa. Majelis untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berbicara misalnya tentang pakaian. Ya Adam, kad anzalna ilaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Ketika pakaian Allah sebutkan dalam Al-Quran, wahai Adam, sungguh kami telah menurunkan bagi kalian pakaian. Pakaian itu fungsinya untuk menutupi auratmu, menutupi kekuranganmu, dan sebagai perhiasan, aksesoris. Itu fungsi pakaian. Tapi Allah menyebutkan pakaian takwa itulah sebaik-baik pakaian. Ketika Allah berbicara tentang perbekalan yang perlu kita persiapkan, Allah juga menyatakan bahwa perbekalan yang paling baik itu adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Perbanyaklah olehmu perbekalan. Gelah jeroh siapan bahan bekal. Allah menyatakan perbekalan yang paling baik adalah takwa. Majelis yang Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada bulan Ramadan saat ini. Dan Allah menyebutkan Ramadan ini mengantarkan kita kepada ketakwaan. La'allakum tattaqun. Semoga mudah-mudahan kalian bertakwa. Majelis Allah Subhanahu wa taala, karena penting sekali derajat ketakwaan ini, maka saya membaca dalam sebuah kitab As-Sababul Muslim fi Muwajahatit Tahaddiyat yang ditulis oleh Syekh Abdullah Nasih Unwan. Dia menyebutkan ada 3 jalan, ada 3 tahapan. Jalan yang harus kita tempuh, cara yang harus kita perbuat untuk kita menjadi seorang yang muttaqin, untuk menjadi orang yang bertakwa. Dalam subbab itu disebutkan as-sabil ila taqwa. Jalan menuju takwa. Majelis Allah Subhanahu wa taala, apakah dengan berpuasa itu sendiri tidak langsung menjadikan kita menjadi muttaqin? Marilah kita lihat ulasan yang disampaikan di dalam kitab ini. Untuk menjadi muttaqin, majelis yang dirahmati Allah, maka langkah yang pertama adalah menepati janji. Janji kita banyak sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Wujud perjanjian kita menurut Ahmad Deedat, almarhum pendebat ulung muslim dari Afrika Selatan. Dia menyatakan kitab perjanjian kita dengan Allah itu adalah Al-Quran. Yahudi, kata beliau, dia boleh punya kitab perjanjian lama. Nasrani, dia boleh punya kitab perjanjian baru. Orang Muslim, dia punya kitab perjanjian terakhir. Karena Allah tidak lagi menurunkan pedoman, menurunkan petunjuk, menurunkan ajaran setelah Al-Quran ini turun. Inilah kitab perjanjian terakhir manusia. Karena itu Al-Quran bukan saja pedoman bagi seorang muslim, tetapi disebutkan oleh Al-Quran itu sendiri bahwa dia pedoman untuk manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Untuk apa itu? Hudal linnas, pedoman, petunjuk, arah bagi manusia. Bukan saja untuk orang yang muttaqin, seperti di awal surat Al-Baqarah itu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tapi Al-Quran itu turun untuk umat manusia. Majelis yang Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadi adalah menepati janji. Janji kita misalnya, kita beri aja contoh salat. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Nah, itu teks perjanjian kita dengan Allah. Peliharalah olehmu seluruh salatmu dan salat pertengahan, salat zuhur. Dan dirikanlah salat itu hanya karena tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Hanya karena mentaati, hanya karena mengikuti perintah, memenuhi perjanjian. Kalau kita sebut di antara item perjanjian kita itu adalah salat.
Sebenarnya banyak sekali perjanjian kita di dalam Al-Quran itu, baik sebagai pribadi manusia atau pribadi manusia yang bermasyarakat, misalnya sebagai suami, sebagai ayah, sebagai anak, nah sebagai profesi-profesi tertentu, semua itu terikat dengan perjanjian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-muahadah. Penuhi perjanjian kita. Baik perjanjian kita yang primordial dengan Allah Subhanahu wa taala maupun perjanjian yang sesaat, sewaktu-waktu kita bangun dengan handai tolan, dengan siapa saja, dengan negara atau dengan siapapun, perjanjian itu kita buat. Penuhi perjanjian itu. Itu yang pertama yang harus kita siapkan. Karena itu majelis yang Allah Subhanahu wa taala coba periksa kembali perjanjian-perjanjian kita yang luas itu. Perjanjian kita yang banyak itu di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, yang harus kita patuhi, yang harus kita ikuti terus-menerus, yang harus kita yakini dan kita pastikan di dalam kehidupan kita. Al-muahadah. Bacalah Al-Quran kita, ini bulan Al-Quran. Bacalah terjemahnya. Apa yang Allah perintahkan untuk kita, salat misalnya, zakat, puasa ini, haji, berbuat baik, berlaku adil, semua itu adalah bahagian-bahagian perjanjian kita yang luas pada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah jalan yang pertama yang harus kita penuhi jika kita ingin berhajat untuk meningkatkan derajat kita, status kita menjadi seorang yang muttaqin. Coba lihat teks perjanjian kita itu. Bacalah berulang-ulang. Seringlah itu dibaca dan perhatikan. Perhatikan perjanjian-perjanjian itu apakah sudah kita laksanakan. Al-muahadah. Setelah kita penuhi janji itu, misalnya kita melaksanakan perjanjian kita itu menyangkut puasa yang sekarang sedang kita laksanakan. Kita ini sedang puasa. Nah, coba kita sudah lakukan puasa itu. Sudah beberapa hari kita berpuasa selama bulan Ramadan tahun ini. Coba perhatikan kembali. Benarkah puasa itu sudah kita lakukan? Karena jalan yang kedua untuk memastikan kita mencapai derajat muttaqin itu adalah al-muhasabah. Evaluasi. Benarkah kita sudah puasa? Puasa itu rukunnya sederhana. Niyah dan imsak. Sudahkah kita niyah dengan baik kepada Allah? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua yang kita lakukan, kebajikan yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, termasuk puasa ini, niyah. Yang kedua, imsak. Benarkah kita telah menjaga diri kita, menahan diri kita dari segala yang membatalkan puasa, dari segala yang mengurangi pahala puasa, sehingga puasa kita itu sempurna untuk menandakan kita orang-orang yang tetap menjaga hubungan kita dengan Allah karena kita imsak, menjaga tuntunan, aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan Rasulnya. Majelis minta Allah Subhanahu wa taala evaluasi. Benarkah saya sedang berpuasa? Benarkah kita sedang meniatkan hidup kita ini karena Allah Subhanahu wa taala? Benarkah kita menjaga? Benarkah kita memelihara? Benarkah kita menata kelola diri kita mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk imsak, dalam bentuk menahan diri karena Allah Subhanahu wa taala. Majelis minta Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kita lakukan muhasabah itu? Langkah yang kedua itu untuk menentukan apakah kita on the track atau keluar dari jalur. Apakah kita berada di jalan yang tepat atau kita salah arah? Atau belum lengkap perbekalan kita dalam perjalanan itu. Itu yang harus kita perhatikan dengan muhasabah. Tentu banyak sekali, luas sekali kehidupan kita di permukaan bumi ini. Semua itu harus dilakukan muhasabah. Jika kita berdagang, benarkah jualan kita itu jualan yang sehat? Apakah tidak bercampur dengan formalin?
misalnya? Apa tidak ada zat-zat yang berbahaya yang kita gunakan untuk mempertahankan dagangan kita itu supaya awet misalnya? Benarkah? Lakukanlah muhasabah untuk itu. Jadi semua kehidupan kita, semua aktivitas, profesi apapun yang kita lakukan, setelah kita penuhi kegiatan kita itu, kita lakukan kegiatan kita itu, maka berbaliklah kembali ke belakang untuk melihat seperti apa yang sudah kita lakukan itu. Bagi kami petani misalnya, ketika telah disiami, ketika telah dibersihkan kebun-kebun itu, kita pandang kembali ke belakang. Oh, ada yang tersisa, ada tunas yang belum tercabut, yang tidak perlu untuk pohon ini, ada baris sejajar yang belum sempurna, yang menyenangkan hati kita, maka kita itu akan tata ulang. Untuk itulah maka muhasabah itu penting, karena semua kehidupan kita ini harus ditata dengan baik menuju Allah Subhanahu wa taala. Majelis Allah Subhanahu wa taala, jika kita telah yakin bahwa apa yang kita perbuat ini benar, sesuai dengan pedoman perjanjian yang kita lakukan ini telah tepat, pasca kita lakukan muhasabah, maka jalan yang ketiga yang harus mesti kita lakukan adalah al-mujahadah. Seriuslah, untuk sungguh-sungguhlah untuk melaksanakan perjanjian itu, karena kita telah meyakini bahwa apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dari teks perjanjian itu sudah sewajarnya, sudah sepatutnya, tidak ada lagi yang berkurang, tidak ada lagi yang menyimpang. Karena itulah majelis Allah Subhanahu wa taala, kesungguhan itu dilakukan setelah kita mengerti bahwa apa yang kita perbuat itu adalah benar, sesuai dengan pedoman, sesuai dengan isi perjanjian, tidak ada yang kurang. Karena itu serius di dalam beragama ini, setelah kita mengerti bahwa inilah jalan yang benar. Nanti kita ni gerilan mutentu ranya sungu, gerilan mutentunya sungu. Ada anekdot masa kecil, keniawan begini, gerjan beli kuda ngenampar. Noh, gerjan beli kuda ngenampar. Cerita ini mungkin cerita keluarga. Satu ketika seorang ayah berbicara dengan anaknya. Ini kita malah kita beli kuda ini ngerap pacu kuda ini. Kita beli malah kuda. Oh ya kahayama. Ke ngebeli ama kuda aku nik terkiding kudukianya. No tikur ni ne ya ketipak ne kok kayak. Tak. Gerjan beli kuda ngenampar. Majelis Allah Subhanahu wa taala, mari kita beragama setelah kita mengerti bahwa ini lurus, ini tepat, ini benar, dan istiqamalah dengan kebenaran itu, dan bersungguh-sungguhlah mengamalkannya tanpa berkurang sedikit pun. Mudah-mudahan jalan ini bisa mengantarkan kita menjadi seorang muttaqin yang abadi. Tidak ada kehidupan kita yang paling penting di dunia ini kecuali kehidupan kita di akhirat nanti. Betapa indahnya jika puasa ini mampu menata kelola jiwa kita di dalam kesunyian, di saat orang lain tidak tahu kita sedang berhadapan, sedang berbakti, sedang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pastikan dalam kehidupan kita pasca Ramadan, seperti itulah kehidupan kita. Yang paling penting adalah kita mendekati Allah meskipun orang lain tidak mengerti. Karena itu menyatakan, memberitahukan kebajikan-kebajikan kepada orang lain bukanlah tidak baik, tetapi amatlah baik jika seseorang telah melakukan kebajikan itu di dalam kesunyiannya dan hanya mempertontonkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa mengingatkan kita kembali, menata ulang kehidupan kita untuk kita bisa mencapai derajat muttaqin yang Allah janjikan keindahan, kebaikan, kebahagiaan di akhirat nanti untuk kita semua. Berizin dan kutiru maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.